kabar Nasya? Horas kakak, sehat Jogi, Mega Tongtong. Wow, keren. Hari ini kakak Mary dengan Kakak Mary dan kakak Cynthia akan bersama adik-adik untuk beribadah bersama ya. Adik-adik tetap semangat dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang supaya kita lebih semangat lagi, mari kita angkat pujian ya adik-adik. Gimana kakak? Udah siap? Siap kakak. Oke. Kita akan puji Tuhan dengan bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Berdiri adik-adik. Hari ini kita memasuki minggu 14 setelah Trinitatis. Trinitatis adalah ketritunggalan Allah. Mari kita siapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kasih-Mu sungguh besar tiada bandingnya dan telah nyata dalam pengorbanan Yesus Kristus. Pada saat ini kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu dalam ibadah ini, membawa pujian dan mazmur untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah Roh-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga olehnya kami dituntun untuk mengasihi Engkau dan sesama, sehingga pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus tidak sia-sia bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik silahkan dulu. Nah, adik-adik masih tetap semangat kan? Nah, sekarang kita akan bernyanyi lagi. Lagunya ini kita bernyanyi sambil belajar berhitung. Asik lagunya. Nah, judulnya Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Kita nyanyikan dengan semangat ya.
Ih, masa itu aja masih ditanya kakak? Ih kakak, udah ditanya malah nanya balik, gimana sih? Gini ya kakak, dalam titah keempat begini diperintahkan Allah. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Dalam bahasa Simalungun ada juga loh kakak. Coba apa tuh Kak? Nah, dalam bahasa Simalungun dikatakan titah paopathon. Dingat manrobuhon hari mingguin. Ibagas na onom hari mahorjahon sagala horjamu. Tapi anggo ari napapi tuhoni ari pasararani Jahoba naibatamu doi. Lama loho mat horja ibagas nasadariin. Barang anakmu pe, barang borumu, barang narokon hodalahi, barang narokon hoda boru, age pinahanmu pe, age sinhuta nalega narok rutamu. Ai ibagas na onom arian do itopa naibata. Langit pakon tanah pakon laut apa haganu di sini. Dop ai marsaran do ia bani ari papi tuhonin. Hani ai do ase ipasu-pasu naibata. Jahoba ari pasararani ai anjaha irobuhon. Oh iya kakak, yang artinya begini ya. Apa tuh Kak Sintia? Coba. Kita harus takut kepada Allah dan mengasihinya dengan menguduskan hari Tuhan. Jangan menganggap rendah akan ibadah hari Minggu, tetapi hendaklah kita selalu setia bersekutu dengan Tuhan pada hari itu. Mengucap syukur, mendengar dan mendalami firman-Nya, belajar memahami serta melakukan kehendak-Nya. Nah, ingat ya adik-adik, kita harus setia beribadah kepada Tuhan, khususnya pada hari Minggu. Jangan males-males ya. Nah, kita sekarang berdoa yuk kakak, adik-adik juga ya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik, untuk menjamu firman Tuhan, sekarang kita angkat pujian ya. Judulnya, ikut Tuhan, bukan ikut-ikutan. Yuk, kita nyanyi bersama-sama. Semangat ya adik-adik ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama,
Tuhan, adik-adik duduk yang manis dengan dengar kakak ya. Nah, untuk itu kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau berterima kasih karena pada hari ini Tuhan, kami boleh mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin kami, buka hati kami, telinga kami, dan pikiran kami, supaya firman Tuhan bisa kami simpan dalam hati kami masing-masing dan boleh kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang manis, Alkitabnya sudah siap kan? Nah, sekarang dibuka ya. Nah, kita buka Alkitab kita dari Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Adik-adik menyimak di Alkitab, kakak bacakan ya. Bunyinya begini. Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Nah, adik-adik, tema kita pada minggu pagi ini adalah membuat bahtera. Coba sekarang adik-adik yang manis, kita perhatikan gambar ini ya. Kakak mau cerita tentang seorang ayah, anak-anaknya, dan mantunya. Ayo, siapa yang tahu tentang siapa ini? Ada yang tahu? Betul sekali. Ini cerita tentang Nabi Nuh. Kalau cerita tentang Nabi Nuh, yang adik-adik ingat apa? Coba. Ayo, siapa yang tahu? Nah, betul. Itu cerita tentang kapal yang besar sekali. Nah, sekarang kita lihat gambar yang selanjutnya ya. Kali ini Kak Mary mau cerita tentang Nabi Nuh yang lingkungan tempat tinggalnya itu orang-orangnya sering berbuat dosa, adik-adik. Kita nggak boleh ya berbuat dosa ya. Mereka itu adik-adik suka pukul-pukul teman, marah-marah dengan temannya, mencuri. Mencuri itu kan nggak boleh adik-adik ya. Terus mereka suka berkata yang tidak sopan. Pokoknya kacau deh di daerah situ. Lingkungannya juga adik-adik nggak dijaga. Pohon-pohonnya suka ditebangin, hewan-hewannya suka dimusnahkan. Pokoknya adik-adik jahat banget, serem banget deh. Adik-adik, kita nggak boleh begitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi gambar berikutnya ya. Pada suatu hari Tuhan berkata kepada Nabi Nuh bahwa Tuhan akan menghukum bangsa yang suka berbuat dosa itu. Lalu Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar sekali. Dan Nabi Nuh menuruti perintah Tuhan untuk membuat kapal itu adik-adik. Nah, selanjutnya kita lihat lagi gambar yang berikutnya ya adik-adik ya. Nuh dengan anak-anaknya menuruti perintah Tuhan dan membuat kapal dengan bentuk dan ukuran yang sudah Tuhan tentukan. Dibuat dengan kuat dengan kayu pilihan yang Tuhan perintahkan juga adik-adik. Dan sampai sekarang pohon itu gak kita temukan lagi loh adik-adik, yaitu kayu gofir. Kayu apa adik-adik? Oh iya betul, itu kayu gofir. Nah, sekarang kita lihat gambar berikutnya. Tapi pada saat membangun kapal itu, Nabi Nuh diejek adik-adik sama orang-orang. Gini nih katanya, hahaha, ngapain kamu membangun kapal sebesar itu? Emangnya di tempat kita ada airnya?
bodoh banget sih kamu. Mereka terus mengejek dan menertawakan Nabi Nuh adik-adik. Tapi Nabi Nuh nggak peduli. Dia terus mengerjakan kapal itu dengan semangat dan dengan tekunnya. Nah, gambar yang berikutnya, perhatikan ya adik-adik ya. Setelah sekian lama, akhirnya kapal Nabi Nuh selesai dan jadi sangat besar. Kemudian Tuhan berpesan kepada Nabi Nuh supaya Nabi Nuh membawa keluarganya dan juga binatang-binatang sepasang untuk naik ke atas kapal. Sekarang kita lihat gambar yang berikutnya lagi. Setelah semua keluarga naik ke atas kapal adik-adik, Tuhan menurunkan hujan yang deras selama 40 hari 40 malam. Ih, gimana coba adik-adik kalau hujan 40 hari 40 malam? Nggak bisa dibayangkan kan ya? Nah, karena hujan selama 40 hari 40 malam itu terus menerus, airnya semakin tinggi dan menenggelamkan orang-orang yang ada di kota itu. Tapi karena Nabi Nuh dan keluarganya sudah ada di dalam kapal tersebut, Nabi Nuh dan keluarganya bisa selamat. Itu semua karena Nabi Nuh patuh pada Tuhan kita. Nah, itulah Nabi Nuh menuruti perintah Tuhan tanpa bertanya untuk apa Tuhan memerintahkan membuat bahtera atau kapal yang sangat besar itu adik-adik. Kapalnya lebih besar dari lapangan bola loh adik-adik. Tahu kan? Apalagi adik-adik yang kecil-kecil yang laki-laki kan suka kan main bola kan? Jadi tahu dong besarnya kayak apa lapangan bola. Nah, demikian Nabi Nuh dan keluarganya selamat dari terjangan air bah atau banjir yang dahsyat karena mematuhi perintah Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita sampai pada kesimpulan firman Tuhan. Kesimpulan yang pertama, kita harus mengenali perintah dari Tuhan. Berarti perintah yang baik-baik ya, wajib dan harus kita patuhi dan laksanakan. Dan yang kedua, orang tua kita itu adik-adik adalah wakil Tuhan di bumi ini. Jadi kita harus turuti dan patuhi segala perintah yang baik dari mama dan papa. Itu didengar ya adik-adik ya. Nah, yang ketiga, walaupun di sekitar kita menertawakan hal yang baik yang kita lakukan, contohnya nih ya, seperti sekarang ini kan kita kan lagi terkena pandemi corona ini adik-adik. Nah, kita kalau pergi-pergi harus pakai masker, nggak boleh enggak. Terus kita juga nggak boleh pergi ke tempat yang rame-rame, yang berkerumun. Terus kita juga harus menjaga kebersihan. Kalau kita dari luar, kita habis main, cuci tangannya dengan sabun. Dan yang pasti adik-adik, kita harus berbuat baik. Maka harus tetap kita laksanakan ya adik-adik apa yang sudah diberikan nasihat dari papa dan mama. Kita pakai masker, berbicara dengan baik juga. Nah, yang ketiga adik-adik, walaupun di sekitar kita menertawakan hal baik yang kita lakukan, contohnya sekarang ini kan kemana-mana kita harus pakai masker, nggak boleh berkerumun, jaga kebersihan, dan kita harus membatasi keluar rumah. Tapi karena itu baik adik-adik, maka harus tetap kita laksanakan ya. Nah, adik-adik pasti bertanya nih, kakak kok nggak pakai masker? Karena kakak membawa firman di sini, jadi kakak nggak bisa pakai masker, ya adik-adik ya. Nah, yang keempat, supaya Tuhan tidak marah lagi kepada kita manusia, maka mari kita jaga bumi ini adik-adik dengan cara merawat bumi, tidak merusak tanaman, buang sampah jangan sembarangan, dan juga satu adik-adik, kurangi pemakaian kantong plastik, ya. Nah, kita harus mencintai bumi ini adik-adik. Mau selamat, maka patuhi perintah dari Tuhan. Amin. Kakak, ayo sini lagi yuk. Ya kakak. Kita ada ayat hafalan kakak. Apa tuh? Iya kak, kakak dan adik-adik sekolah minggu
Ayat hafalan kita hari ini tertulis di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, adik-adik diingat ya, kemudian dihafalkan. Nah, setelah dihafalkan, sekarang kita masuk dalam kreativitas. Adik-adik di rumah, kreativitas kita pada hari ini cukup simpel, tapi asik loh. Nah, adik-adik, kakak minta dibantu sama mama papanya untuk menuliskan aku mau selamat, maka aku akan patuhi perintah Allah. Yuk kak, kita ulangi sekali lagi kak. Apa tuh? 1, 2, 3. Aku mau selamat, maka aku akan patuhi perintah Allah. Nah, adik-adik nanti pegang kertasnya sambil menyanyikan lagu Nabi Nuh. Sudah tahu semua ya? Nah, nanti lagu Nabi Nuhnya itu kita nyanyikan nih kakak-kakak di sini, biar adik-adik bisa menyanyikannya. Yuk kita contohkan kak. Oke kak. Nanti divideokan, terus videonya adik-adik kirimkan ke WA grup kelas masing-masing. Kakak tunggu ya adik-adik. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1. Judulnya Ikut Dikau Saja Tuhan. Ayo kita nyanyikan. Tuhan sudah selesai. Sekarang mari kita tutup dengan doa. Ambil posisi yang baik, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami belajar pada Nabi Nuh untuk tetap setia dan taat padamu. Tuhan, pimpin kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kami juga memohon Tuhan agar wabah COVID-19 ini cepat berakhir, supaya kami bisa kembali bergereja bersama Mama dan Papa. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik, persembahannya udah siap kan? Yuk, kita siapkan persembahan kita. Ayo kakak-kakak, kita ambil persembahan kita. Nah, karena persembahan kita udah siap, mari kita angkat persembahan kita dan sama-sama kita ucapkan Kubere doon, Gumbani Harajawi Naibata. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian. Aku bawa persembahan.
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Allah. Allah Bapa kami, sumber segala rahmat yang maha pemurah, kami bersyukur atas berkat-Mu yang mencukupi seluruh kehidupan kami. Kini kami persembahkan hidup dan harta benda yang berasal daripada-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Semoga dapat digunakan untuk pengembangan kerajaan Tuhan di dunia ini. Ajari kami meneladani Engkau Tuhan, agar kami selalu menjadi yang terbaik di hadapan-Mu. Ajari kami tetap bersyukur atas limpahan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, agar kami selalu berjalan seturut kehendak Tuhan. Kini kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Jauhkan kami dari virus yang saat ini sedang melanda dunia ini. Terimalah kami dan persembahan kami dengan sukacita, dan ampuni kami jika kami melukai hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucap Tonggo O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada uhur nami, ase orang ganuk, sepoi dalam nami, salakah natorsa, dopham hasoman nami, torang age bija. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Kita nyanyikan Horas Bema kita. Horas bema rita, horas bema datona, nado bema dao. Horas bema rita, horas bema rita, horas bema datona, nado bema dao. Horas bema rita, horas. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Tetap semangat dan jaga diri ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua.